Budi tanya, apa Gia lagi ada masalah? Dari tadi kakak perhatikan, Gia melamun terus. Apa Gia lagi mempunyai masalah? Oh, tidak Kak. Ini hanya saja Gia tertarik dengan pelajaran di sekolah tadi. Bukankah ini termasuk ke dalam campuran, Kak? Campuran? Oh, jadi begitu. Ya iyalah, namanya juga es campur. Kak Budi bisa saja. Kak Budi kan kuliah jurusan kimia. Pasti mengerti maksud Gia. Ya. Kakak mengerti maksud kamu. Tadi kakak cuma bercanda kok. Kamu benar, Gia. Itu merupakan campuran. Bahkan sendok yang kamu pegang, itu pun merupakan campuran. Sendok ini, Kak. Kenapa keras, Kak? Campuran itu tidak selalu bersifat cair seperti es campurmu itu. Gia, sifat-sifat campuran itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk padat, dan ada pula yang berbentuk gas. Oh, gitu ya, Kak? Iya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa mendapati banyak sekali campuran. Contohnya, udara yang kita hirup ini. Lalu kalau sendok ini, Kak? Sendok adalah kuningan. Kuningan adalah logam yang terbuat dari tembaga dan zinc. Oh iya, Gia ingat. Ada campuran yang memiliki sifat-sifat zat penyusun yang mudah dikenali dan ada yang tidak. Kalau tidak salah, namanya adalah campuran heterogen dan campuran homogen. Kamu benar sekali, Gia. Campuran memang dibagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau pengertian campuran itu sendiri apa, Kak? Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni yang terjadi secara fisik tetapi tidak bersenyawa. Komposisi pada campuran tidak tetap. Gia, perbandingan massa zat penyusunannya bisa berubah-ubah. Misalnya, es campur yang kamu buat itu, komposisi gulanya bisa berubah-ubah sesuai dengan selera kamu kan? Tetapi, perubahan komposisi itu tidak berpengaruh banyak, kecuali pada rasa manis es campurmu itu. Dengan kata lain, perubahan komposisi pada campurannya hanya berpengaruh pada tingkat kepekatannya saja. Oke, itulah video pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya bermanfaat buat semuanya. Oke, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Peta konsepnya untuk pelajaran ini kalian bisa lihat itu masih tentang materi sudah dibahas, zat tunggal juga ada campuran. Jadi materi itu baik kepada zat tunggal dan zat campuran. Ada zat tunggal, ada unsur, senyawa, kemudian campuran ada heterogen dan homogen. Ya, supaya lebih paham, nanti kalian silahkan simak ya, supaya paham apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, apakah yang dimaksud dengan unsur? Nah, apakah kalian semua sudah tahu? Tentunya belum. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan apa itu yang namanya unsur. Karena selain unsur juga ada tentang senyawa dan juga campuran. Ya. Jadi sebelum ke senyawa dan campuran, kita akan bahas dulu tentang unsur. Ya. Unsur diartikan sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Berarti maksudnya adalah zat tunggal. Jadi dia tidak bisa dipecahkan. Kalau misalkan emas, ya, itu dipecahkan belah dua, tetap disebutnya emas walaupun sudah dibikin serbuk. Tepat disebutnya adalah serbuk emas. Nggak mungkin jadi serbuk bajigur, nggak mungkin, atau serbuk sari ya. Nah, di dalam unsur itu ada disebut dengan unsur logam dan juga ada unsur non logam. Nah, ini adalah contoh unsur-unsur logam ya. Ada aluminium, aurum, argentum dan sebagainya ya. Aluminium lambangnya adalah Al ya. A-nya besar, L-nya kecil gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan unsur non logam ya.
Seperti apa contohnya? Nah, di sini ada oksigen. Nah, tentu yang kalian tahu, oksigen yang ada di udara itu bukan logam, berarti bersifat gas ya, berarti unsur non. Iya, betul sekali, non logam. Dan sebagainya, hidrogen, karbon, sulfur, nah ya. Kemudian fosforus ya. Nah, seterusnya itu banyak ya. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik unsur, nah ya mungkin di SD juga sudah pernah diajarkan tentang periodik unsur ini ya. Tuh, ada unsur logamnya, ada unsur semi logam, ada non logamnya. Logam dilambangkan dengan warna yang biru tuh ya. Kalau semi logam, oranye dan kuning adalah non logam. Ya, itu beberapa unsur logam, non logam dan semi logam. Ya, tentunya kalau kalian pengen lihat bisa dilihat di buku paketnya masing-masing, di sana mungkin lebih jelas unsur periodik unsurnya ya. Apa sih bedanya antara unsur logam dan non logam? Tentunya kalian masih bingung ya. Oke, Bapak jelaskan kembali. Untuk logam padat, dapat ditempa konduktor listrik ya, jadi bisa menghantarkan arus listrik. Kalau non logam itu sebaliknya ya, ada yang padat cair tapi ya bersifat rapuh dan non konduktor, berarti dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Itu salah satu beberapa perbedaan antara logam dan non logam ya. Apa sih manfaatnya unsur kimia dalam alam ya? Oke, di sini ada beberapa contoh manfaat dari unsur-unsur kimia ya. Dicontohkan seperti natrium atau disimbolkan dengan Na, bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Sisanya silakan kalian baca masing-masing ya, di pause saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai senyawa ya. Kalian bertanya-tanya ya, apa sih senyawa itu ya? Nah, supaya kalian lebih pandai, supaya lebih cerdas, supaya lebih pintar ya, simak terus, jangan sampai terlewat ya, karena masih banyak pertanyaan mungkin yang kalian pengen mengerti ya dari senyawa ini ya. Oke, Bapak jelaskan. Untuk senyawa itu didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Jadi kan yang dibentuk dari berbagai jenis unsur. Nah, berarti ada satuan unsur satu dengan unsur yang lainnya, seperti itu ya. Jadi disebutlah yang disebut dengan senyawa. Jadi terdiri dari beberapa unsur, maka senyawanya dapat diuraikan menjadi unsur-unsur dengan proses tertentu. Jadi masih bisa diuraikan gitu. Walaupun dia bergabung, dia masih bisa diuraikan. Maka disebutnya adalah senyawa ya. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa contoh mengenai senyawa supaya kalian dan harus kalian itu lebih paham ya. Nah, di sini ada air. Nah, apakah air itu ada termasuk kepada unsur atau senyawa? Nah, kita lihat di sana ada tulisan O dan H-nya 2. Nah, itu adalah air yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Sering kita dengar dengan rumus kimia H2O ya. Itu adalah rumus kimia dari air ya. Kemudian juga ada garam dapur ya. Nah, garam dapur ini terdiri dari unsur natrium dan klor ya. Kemudian tulisnya unsur kimianya Na dan Cl ya. NaCl ya. Berasal dari dua unsur yaitu Na dan Cl. Nah, contoh yang lain misalkan untuk senyawa itu ada yang organik dan ada yang anorganik ya. Seperti yang kita tahu apa itu organik dan anorganik. Kalau organik tentunya dari makhluk hidup, anorganik bukan dari makhluk hidup ya. Jadi suatu materi berarti ya. Kalau organik berarti dari bisa jadi tumbuhan ya, bisa dari hewan ya.
Itu ya, seperti halnya yang telah Bapak ajarkan di pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada apa itu campuran ya? Ada unsur, ada senyawa, dan yang terakhir ada mengenai campuran. Ya. Nah, tentunya kalian juga sering dengar kata-kata es campur ya, gitu ya. Nah, itu bayangkan aja seperti itu ya. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Ya, gabungan dua zat ya. Dua zat berarti dua materi ya, yang masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Jadi masih memiliki sifat-sifat penyusunnya ya. Nah, nanti kita akan coba contohkan supaya kalian lebih paham ya campuran tersebut. Nah, sering kita lihat atau video tadi sebelumnya ya, itu adalah es campur gitu kan. Nah, masalahnya apakah es campur tersebut homogen atau heterogen? Nah, apa itu homogen dan apa itu heterogen ya? Nah, itu yang kalian mungkin yang ingin kalian tahu gitu kan. Nah, untuk campuran homogen, campuran yang komposisi campurannya tiap bagiannya sama. Ya. Jadi nyampur gitu ya. Maka disebutlah homogen. Contoh misalkan gula yang dilarutkan dalam air ya. Kalau kita aduk-aduk kocek-kocek, apakah kita bisa melihatnya gula tersebut seperti awal dimasukkan? Tidak kan, tapi bercampur. Kemudian sirup ya dengan air ya. Air bening, sirup berwarna. Ketika kita masukkan sirup ke dalam air tersebut, apakah akan menjadi bening dan berwarna? Tentunya tidak ya, tapi semuanya menjadi berwarna. Nah, itulah yang disebut dengan homogen ya. Jadi selanjutnya adalah mengenai campuran heterogen. Campuran yang komposisi campurannya tiap bagiannya tidak sama ya. Jadi kalau yang tadi mah homogen sama ya, kalau sekarang mah tidak sama ya, komposisi campurannya tidak sama ya. Kalau komposisi campurannya tidak sama, maka yang akan terjadi pemisahan ya, heterogen. Contohnya air dan minyak. Apakah air dan minyak bisa menyatu? Tidak kan ya, tapi akan terpisah ya. Kemudian di sini juga ada air dan pasir. Kalau kita kocek-kocek ke dalam pasir, ke dalam air, nah tentunya akan ada pengendapan pasir ya. Dan airnya di atasnya itu adalah campuran heterogen ya. Nah, apa sih bedanya antara unsur senyawa dan campuran? Nah, kalian silakan bisa baca di sini ya, ada unsur senyawa dan campuran. Ini bedanya ya. Persamaan dan juga perbedaannya ya. Kalian bisa lihat saja di sini ya. 君の虜になってしまえばきっと